Tahukah kamu, faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Makanya masalah ekonomi dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Saat kau masih lajang, kamu hanya memikirkan keuangan dirimu sendiri. Mungkin bahkan masih disokong ortu atau tinggal di rumah ortu. Nah, ketika kamu sudah menikah, kamu punya pasangan, harus saling berbagi, bertambah kewajiban dan beban kita. Untuk pasangan yang baru menikah, masih dalam suasana honeymoon, inginnya kan senang-senang ya. Males mau ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Rasanya risih, takut berantem, bikin suasana jadi nggak enak, ya kan? Tapi sekecil apapun masalah keuangan itu harus kamu bicarakan, karena masalah kecil bisa bergulir terus menjadi semakin besar dan akan mengakibatkan gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga. Halo semua, di video ini aku mau membahas mengenai bagaimana tips-tips mengatur keuangan rumah tangga khususnya bagi yang baru menikah atau yang ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Tapi untuk teman-teman yang sudah lama menikah, boleh ya simak ini juga, sekalian kamu bisa review apakah tips-tips ini sudah kamu laksanakan. Makanya yuk simak tips dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi apa aja yang harus dibicarakan sejak awal? Pertama, kita harus buka-bukaan dulu. Apa yang harus kita buka-buka? Pertama adalah pendapatan dan pengeluaran masing-masing ya. Pendapatan kita apa saja, pengeluarannya itu biasanya untuk apa. Kemudian aset apa aja yang kita miliki, hutang kepada siapa aja, jumlahnya berapa, jatuh temponya kapan. Kemudian tanggungan, misalnya kalau kita selama ini membiayai adik atau orang tua itu harus disampaikan ke pasangan masing-masing. Keempat, pandangan kita terhadap uang, maksudnya apa? Apa sih visi kamu terhadap uang? Apakah uang itu adalah beban? Apakah uang itu adalah tujuan? Atau itu adalah alat untuk mencapai tujuan? Atau bagaimana? Itu harus dibicarakan dulu bersama. Jadi intinya visi dan prinsipnya kalau bisa disamakan. Nah, terus yang kedua kita harus menyepakati semuanya di awal. Apa aja yang harus disepakati? Pertama adalah tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita apa saja? Kita kategorikan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, jangka menengah dan jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Itu apa aja harus disepakati bersama. Kedua, pembagian tugas. Jadi nanti kita harus berbagi tugas. Misalnya yang mencatat pengeluaran siapa, yang membayar ini dan itu siapa, seperti itu ya. Ketiga, penggunaan rekening harus diputuskan mau menggunakan rekening bersama atau rekening sendiri, atau ditentukan ada beberapa rekening dan tujuan untuk rekening itu apa saja. Misalnya rekening A untuk bayar tagihan, rekening B untuk kebutuhan anak-anak. Nah, untuk pemilihan rekening bersama atau tidak sudah aku bahas di vlog aku, lihat di kanan atas ya. Oke, selanjutnya batas persetujuan pengeluaran. Maksudnya di sini adalah misalnya kalau pengeluaran di atas 2 juta harus diputuskan bersama, tapi kalau di bawah masing-masing boleh memutuskan sendiri. Selanjutnya, kalau memang diperlukan, bisa konsultasi dengan CFP atau perencana keuangan. Nah, berikutnya, apa sih yang harus disiapkan bersama? Apa aja anggaran yang harus disiapkan bersama? Pertama, dana darurat. Ini pasti sangat penting ya. Kalau mau tahu mengenai dana darurat lebih detail, cek di vlog aku yang ini ya, kanan atas. Nah, selanjutnya yang harus disiapkan adalah asuransi. Tentu saja asuransi. Nah, ini harus diputuskan asuransi apa saja yang mau diambil. Kemudian tabungan pendidikan. Walaupun baru saja menikah atau mau menikah dan belum punya anak, ini sudah harus dipikirkan dari awal ya. Karena anggaran pendidikan terus meningkat signifikan setiap tahun. Kamu bisa coba survei ya. Setiap tahun itu pasti naik ya biaya pendidikan. Jadi harus disiapkan dari awal. Berikutnya, dana pensiun. Walaupun masih jauh banget ya pensiun ya, tetap dicicil karena kalau semakin cepat kita menyiapkan suatu dana, akan semakin besar nanti nilainya daripada kalau kita baru menyiapkan nanti usia 40 atau 50-an. Terakhir, investasi. Nah, ini harus diputuskan bersama dan disiapkan investasi apa aja untuk tujuan apa. Misalnya, kita harus menyiapkan investasi untuk naik haji, investasi untuk pendidikan S1 anak, investasi untuk misalnya liburan atau beli suatu barang atau properti. Kemudian, kita bersama pasangan harus melakukan bersama setiap bulan, yaitu pertama adalah menyusun anggaran.
menyusun anggaran ini harus ditentukan, tidak harus tiap bulan, mungkin bisa ditentukan di bulan Januari misalnya, tapi nanti kita evaluasi lagi 3 bulan kemudian, seperti itu. Untuk menyusun anggaran sudah ada vlognya juga ya, cek di card kanan atas. Selanjutnya, memilih investasi, ini juga harus ditetapkan bersama, investasi apa, instrumennya, yang berapa lama, dan tujuannya nanti untuk investasi itu untuk apa, itu harus ditentukan bersama-sama. Selanjutnya mencatat pengeluaran, ini sudah pasti ya. Nah, karena sudah dibagi tugasnya masing-masing, tentunya tugas mencatat pengeluaran itu adalah tugas masing-masing. Untuk mencatat pengeluaran, kartnya juga ada di kanan atas ya, videonya sudah aku buat. Selanjutnya, evaluasi kondisi keuangan. Sebaiknya mengevaluasi kondisi keuangan ini setiap bulan dan setiap 6 bulan sekali, dibicarakan bersama-sama dengan pasangan, apa saja pencapaiannya, apa saja kendalanya, apakah tujuannya sudah tercapai, kalau belum kenapa, dan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Oke, yang harus kita ingat adalah kita harus mengkomunikasikan semua masalah sekecil apapun itu dengan pasangan. Jangan sampai berlarut-larut dan jangan disembunyikan, nanti pasangan akan merasa tidak dihargai. Kemudian kita harus menemukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah itu. Jadi setiap pasangan pasti mempunyai cara yang beda-beda ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ketiga, apabila masalah itu berlarut-larut, daripada salah satu merasa menang sendiri dan tidak mencapai kesimpulan, lebih baik konsultasikan dengan ahlinya, yaitu dengan perencana keuangan. Gimana, gampang kan tips dari aku? Makanya mulai dari sekarang, coba untuk membicarakan masalah keuangan dengan pasangan, lebih terbuka dan transparan. Dengan kita lebih terbuka, tentunya akan meningkatkan rasa saling percaya. Dan rasa saling percaya yang meningkat dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Subscribe, like, comment, and share. Thank you and see you.